Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Rifani dari kelas 12 Akuntansi ingin membacakan cerpen Perempuan dan Belati, karya M. Rauda Jamba. Malam, hujan masih menitik. Genangan darah yang tadinya tidak begitu merembes, jadi menggenang. Darah dan hujan seperti sedang berkolaborasi. Ada kesan sintetis mutualisme di mana-mana, termasuk di sekejap tubuh perempuan itu. Perempuan yang sedang menggenggam belati di tangannya. Kolaborasi hujan dan darah itu pun ditimpali dengan puluh dan air mata. Jauh dari tempatnya gundukan tanah yang baru digalinya, mengikis. Manando Mato. Berkali-kali perempuan itu berteriak. Teriakannya seperti percuma, sebab kilat dan petir menambah getir. Manando Mato, Manando Mato. Perempuan itu perlahan berdiri dengan rasa sakit dan batin yang perih. Jangan lari, menuntaskan dengan ini. Perempuan itu masih berteriak. Teriak yang tak karuan dan sesekali ditimpali tertawa kemenangan. Pandangan tajam, senyumnya tipis belati. Berlari ke sana kemari, mengumpulkan kerikil dan menumpukannya di gundukan tanah yang terkikis hujan. Dia menyeringai, lalu tertawa lepas. Manando Mato, kau lihat, telah kukuburkan demi dosamu. Sayap-sayap sebelum dia kutanam. Hahaha. Hujan perlahan redam. Kilat sesekali menghunjam dengan napas penuh dendam. Perempuan itu menghentak-hentakkan kakinya di atas gundukan tanah berkerikil itu. Sejenak, kemudian dia menangis, terduduk di atas gundukan tanah itu. Maafkan ibu, anakku. Kau tak salah. Justru ibu yang sangat menyayangimu. Ibu mencintaimu sepenuh hati ibu. Perempuan itu seolah berkisah, sesekali menari, bernyanyi. Belati yang tergenggam di tangannya menjelma baik. Kau tahu, anakku, awalnya ibu tidak begitu menginginkan kehadiranmu. Ibu harap kau mau memakluminya. Tapi perempuan itu menelan diam. Tapi ibu sadar cinta kan tidak harus memiliki. Tangannya gemetar, kulitnya masih terus mengucur. Matanya berlinang, menganak sungai, pandangannya menerawang. 3 tahun lalu ibu berkenalan dengan seorang lelaki. Setamat sekolah, lelaki itu menjadi sebuah keperluan kuliah ibu. Tidak hanya itu, juga semua kebutuhan ibu. Lelaki itu luar biasa. Ibu tak pernah melihatnya mengeluh. Suara terbata-bata menceritakan awal pertemuannya dengan Manando Mato. Di mata perempuan itu, ia adalah sosok lelaki yang begitu sempurna. Betapa tidak, ketika lelaki itu bicara dan bersikap seperti tak ada celah. Ketika itu, anakku, lelaki itu begitu dibenci oleh kakek dan nenekmu. Ibu paham, mungkin mereka karena ibu adalah anak satu-satunya dan kami tidak memiliki sanak famili. Kami adalah pendatang di kampung ini. Ibu heran mengapa nenek dan kakeknya begitu membencinya. Perempuan itu tersenyum. Dia mengenang bagaimana Manando Mato berusaha melakukan pendekatan-pendekatan kepada orang tuanya. Awalnya, perempuan itu memang sempat merasa janggal. Hanya saja kejanggalan itu dia tepis begitu saja. Lelaki itu, anakku, lelaki itu berusaha mencuri perhatian kakek nenekmu. Padahal kami bukan orang kaya. Kami keluarga sangat sederhana. Ibu sempat heran mengapa lelaki itu tetap bertahan. Padahal sumpah serapah tak berhenti mendengung di telinganya. Demi melihat itu, ibu yang iba dan perlahan muncul rasa sayang dan cinta padanya. Hingga ibu pun rela dibawanya lari dari rumah. Perempuan itu kembali menari dan bernyanyi. Air mulutnya terus meluncur sebagai kisah, kadang lucu, kadang menyedihkan. Ibu harus bersikap, anakku. Sekali ibu teringat di saat nenekmu hendak berpesta. Kondenya lepas dan kakinya berlari mengejar sanggul yang bergelinding di tanah. Ibu rindu itu. Kembali ibu tis. Karena lelaki itu mampu memberikan segalanya. Dia tidak berusaha memaafkan ibu sedikit pun selama pelarian kami. Dia pernah melamar ibu, tetapi ibu tolak. Dia mengelapkan dada menerimanya tanpa mengurangi rasa sayang serta cintanya pada ibu. Malah semakin bertambah. Perempuan itu berlari kecil. Belati di tangannya diacungkannya ke atas. Itu kalau berpikir. Berselang beberapa menit kemudian, terisak-isak. Pagi itu anakku, ibu sedang menyapu halaman. Tak ada angin, tak ada hujan. Seseorang datang menyerahkan selembar surat untuk ibu. Ya, untuk ibu. Dada ibu berdetak kencang. Surat itu berisi, pulanglah, orang tuamu sakit. Begitu isinya. Tak ada nama, apalagi alamat. Dan setahu ibu tak ada yang tahu keberadaan kami, selain kami berdua.
Perempuan itu menahan Ishak. Perlahan dia melangkahkan kakinya menuju sebilah kayu patah dari batang pohon yang tumbang. Malam semakin larut, hujan berhenti, jangkrik berdendam riuh. Lelaki telah memiliki hati ibu sepenuhnya. Ibu begitu mencintai anak laki-laki itu. Ibu tetap bertahan. Kalau kira dapat kabar kedua orang tua ibu telah meninggal. Lelaki itu berhasil meyakinkan ibu. Lelaki itu berkali-kali mengatakan dia akan selalu menjaga ibu. Malam itu, ibu ikhlaskan mahkota ibu di punggungnya. Ibu membuktikan rasa cinta ibu yang besar padanya. Perempuan itu terdiam, matanya tajam, memandang ke arah gundukan itu. Perlahan dia melangkah menuju gundukan itu. Ibu sayang padamu, anakku. Ibu sayang pada laki itu. Walau berkali dia melamar ibu tetap menolaknya. Padahal ketika itu ibu mengandung semakin besar. Allah anakku, Allah yang ada dalam kandungan ibu. Ibu tidak tahu berusia 8 bulan. Ibu tidak tahu apakah lelaki itu kecewa. Sejak kandungan ibu berusia 8 bulan, lelaki itu jadi jarang menemani ibu. Setiap ibu tanya, selalu jawabannya menunjukkan perasaan ibu. Dia bekerja katanya untuk menyambut kelahiranmu. Perempuan itu kembali menari. Sesekali ia bernyanyi, imajinasi ia begitu bidadari. Kadang berguling dan berayap. Tak dia pedulikan tubuhnya yang semakin kotor. Mulutnya masih terus memuntahkan kata-kata. Kembali ia terisak lalu berteriak, Ananda Mato, akan kulitaskan dendam ini. Dia menutup mulutnya dan membelai permukaan gundukan itu. Bukan anakku, ibu bukan marah padamu. Boboklah, bobok. Ibu nyanyikan Lila Bobo ya. Perempuan itu masih bernyanyi. Perih, air matanya kembali menganak sungai. Dengan kepedihannya, dia tunaikan keibuannya. Menepuk-nepuk lembut gundukan itu. Sekali mengimbaskan tangannya seolah sedang mengusir nyamuk. Memberi susu. Sesekali mencoba menenangkan, kemudian berteriak, sudah cukup. Usah menangis. Aku yang seharusnya menangis, bukan kau. Mata perempuan itu liar. Ada serigala di pandangannya. Dia mendengus dengan sepenuh tenaga ia memukul, menendang, menginjak gundukan itu. Berlari ke sana kemari mencari batu atau kayu. Lalu bertubi-tubi ia hujamkan gundukan itu. Kembali terisak-isak. Maafkan ibu, anakku. Kau tidak salah. Menantu Mato yang salah. Dia membunuh kakek dan nenekmu. Dia yang meracuni mereka. Karena dendam, katanya. Dia menuduh kakekmu membunuh kedua orang tuanya. Dia dendam. Dia lupa masih ada aku. Hahaha. Perempuan itu tertawa cekikikan. Sengaja dia rusak aku. Dia hancurkan hidupku. Makanya ku bebaskan kau, anakku. Bebaskan kau dari darah busukmu. Menantu Mato. Yang lari. Akan kututaskan dan ini bajingan. Perempuan itu tak menyangka lelaki itu begitu biadabnya. Ternyata selama ini dia telah meracuni kedua orang tuanya dengan membelikan makanan kesukaan mereka, menyebarkan racun-racun di mana-mana, termasuk di air minum. Lelaki itu sudah menyiapkan skenario itu cukup lama. Memulai dengan berkenalan dengan perempuan itu, masuk ke keluarga mereka. Memang ayah perempuan itu dulunya seorang pembunuh bayaran di kota J. Kemudian, setelah berkenalan dengan ibunya, mereka pindah ke kota M. Mencoba peruntungan dan hidup bersama, meninggalkan dosa-dosa di masa lalu. Kebahagiaan itu semakin lengkap. Setelah perempuan itu lahir, ayahnya bekerja sebagai buruh pabrik yang baik. Kebetulan, menantu Mato datang menggantikan manajer yang lama. Skenario itu begitu halusnya, sehingga menantu Mato berhasil menutupi siapa dirinya. Rahasia itu kemudian terungkap setelah menantu Mato ketahuan menaburkan bubuk di kopi perempuan itu. Terjadi pertengkaran, menantu Mato membongkar siapa dirinya. Sebelum rencana menyebar, menantu Mato segera membawa perempuan itu. Di tempat pelarian, menantu Mato tetap melaksanakan rencana-rencana busuknya. Dia berhasil merenggut mahkota perempuan itu. Dia pun berkali-kali menciptakan alasan untuk dapat meninggalkan perempuan itu. Dia berhasil. Genap kandungan perempuan itu 9 bulan, menantu Mato pun pergi dan tak kembali. Dia sempat menuliskan surat untuk perempuan itu dan menceritakan siapa diri. Tentang kurir yang mengirim surat-surat kepada perempuan itu tentang gejalanya. Demi membaca surat itu, perempuan itu histeris. Dia menjerit dan menangis sejadi-jadinya. Perempuan itu berlari, berteriak, menendang, memukul, membanting apa saja. Malam semakin larut. Isi surat itu begitu memukulnya. Hujan kembali menitik, kilat menyambar-nyambar. Genangan darah yang tadinya sempat terhenti kembali merembes. Semakin menggenang, darah dan hujan sedang berkolaborasi. Ada kesan sintetis mutualisme di mana-mana.
dengan sedikit terburu tubuh perempuan itu. Perempuan yang sedang menggenggam belati di tangannya. Kolaborasi hujan dan darah itu pun ditimpali dengan peluh dan air mata. Tak jauh dari tempat yang gunung tanah yang babi galinya mengikis habis. Kau kejam, Mangendo Mato. Aku begitu mencintaimu. Ternyata itu semua tipu muslihatmu. Kau bunuh kedua orang tuaku. Kau rusak masa depanku. Maafkan ibu, anakku. Kau tak salah. Mangendo Mato yang salah. Ia berdiri di atas gundukan, mengangkat belati yang tinggi-tinggi sambil berteriak. Dengan itu, hentakkan langit, dia pun mengenjamkan belatinya ke arah gundukan itu. Berkali-kali, berdiri kembali, mengangkat belati yang tinggi-tinggi dan menjamkannya ke dada berkali-kali. Nando Mato, Nando Mato, bajingan.